Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asia, berasal dari calon guru penggerak Kabupaten Penajam Pasir Utara Angkatan Pertama. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Ada beberapa hal yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah bagaimana saya nantinya akan mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang saya dapatkan di program guru penggerak ini di lingkungan sekolah saya. Hal yang saya lakukan adalah yang pertama, melakukan koordinasi dengan kepala sekolah. Kemudian yang kedua adalah mensosialisasikan apa yang saya dapatkan atau pengetahuan yang saya dapatkan kepada teman sejawat saya atau dalam komunitas praktisi yang telah saya atau yang telah kami bentuk di SMP Negeri 2 Penajam Pasir Utara. Yang paling penting adalah bagaimana saya mengubah mindset saya dalam mengambil keputusan. Hal yang kedua yang akan saya bahas adalah apakah langkah-langkah awal yang akan saya lakukan untuk memulai mengambil keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran. Yang pertama, saya akan melihat bahwa yang terjadi apakah merupakan bujukan moral atau dilema etika. Ketika itu merupakan bujukan moral di mana kebenaran lawan kesalahan, maka yang benar pastinya saya anggap benar dan yang salah saya anggap salah. Kemudian saya akan melihat ketika itu merupakan dilema etika, maka saya akan melihat paradigma apa yang terjadi dalam situasi tersebut. Di mana ada 4 paradigma, apakah itu individu lawan masyarakat atau individual versus community, apakah itu rasa keadilan melawan rasa kasihan atau justice and mercy. Kemudian yang ketiga adalah rasa kebenaran lawan kesetiaan, truth and loyalty, atau yang keempat adalah jangka pendek lawan jangka panjang atau short term and long term. Kemudian saya akan melihat prinsip pengambilan keputusan, di mana ketika itu merupakan dilema etika harus mengandung salah satu unsur. Yang pertama adalah prinsip yang saya gunakan, berpikir berbasis hasil akhir, di mana ini yang dimaksudkan adalah keputusan ditentukan dengan konsekuensi atau hasil dari suatu tindakan. Kemudian yang kedua adalah berpikir berbasis peraturan, di mana kita menentukan keputusan berdasarkan peraturan yang telah kita buat. Dan yang ketiga adalah berpikir berbasis rasa peduli, di mana prinsipnya adalah lakukan kepada orang lain seperti yang Anda ingin mereka lakukan kepada Anda, di mana prinsipnya adalah kepedulian ataupun rasa empati kepada orang lain. Setelah itu, saya akan melakukan 9 langkah pengujian dan pengambilan keputusan. Hal yang saya lakukan yang pertama adalah mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi ini. Kebenaran lawan kebenaran. Kemudian yang kedua adalah menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Kemudian yang ketiga adalah kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. Yang keempat adalah pengujian benar atau salah. Kemudian yang kelima, pengujian paradigma benar lawan benar. Kemudian yang keenam, melakukan prinsip resolusi dari pengambilan keputusan ini. Kemudian yang ketujuh, investigasi opsi dilema. Yang kedelapan adalah membuat keputusan. Dan yang terakhir, kita melihat kembali keputusan tersebut dan kita refleksikan apakah keputusan itu sudah benar-benar merupakan keputusan yang tepat yang kita lakukan. Selanjutnya, yang ketiga, hal yang
ketiga, mulai kapan Anda akan menerapkan langkah-langkah tersebut? Saya akan menerapkan langkah-langkah tersebut secepat mungkin ketika saya mengalami dilema etika. Dan saya akan menerapkan bersama dengan komunitas praktisi saya setelah saya melaksanakan sosialisasi dalam komunitas, di mana pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran wajib dilaksanakan di sekolah dan disesuaikan dengan nilai-nilai dan budaya yang ada di sekolah. Dan yang keempat adalah siapa yang akan menjadi pendamping Anda dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Saya akan melibatkan Bapak Kepala Sekolah dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran yang akan membantu saya dalam merefleksi keputusan yang telah saya ambil dan membantu kami semua dalam komunitas praktisi untuk mengambil keputusan apakah sudah sesuai dengan paradigma situasi dilema etika, apakah sudah melakukan prinsip pengambilan keputusan, apakah and-based thinking, apakah role-based thinking atau care-based thinking, dan apakah sudah melakukan langkah pengujian dalam pengambilan keputusan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.